Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pejuang psikometrika. Pada bahasan kali ini kita akan belajar tentang praktik Polythomus Item Response Theory pada bahasan Partial Credit Model dengan menggunakan software R. Oke, ini adalah tampilan R Studio. Sebelum kita memulai, kita menjalankan script kita akan cek dulu package LTM-nya bahwa telah aktif dengan cara mencentangnya. Kemudian kita pilih file working directory yang telah kita pilih dari set komputer kita. Dalam hal ini saya memilih data PCM. Kita import datasetnya, sedang loading. Nah, ini adalah tampilan untuk 6 item yang direpresentasikan pada satu kolom, sehingga kita ganti di delimiternya dari koma menjadi semikolon. Nah, terlihat bahwa item 1 sampai item 6 telah direpresentasikan pada 6 kolom, sehingga tinggal kita import datanya. Oke, ini adalah data kita. Di sini ada data yang telah saya beri nama PCM dengan data 150 berasal dari 150 respondents pada 6 variabel. Dalam hal ini adalah 6 item. Langkah selanjutnya adalah kita ingin melakukan kita klik R script di new file. Ini adalah tampilan untitled. Kemudian kita set working directory-nya. Kita ketik set wd, tinggal kita kopaskan ini ya. Di sini. Oke, untuk tanda kurungnya kita hapus. Data kita telah kita beri nama PCM. Kita akan panggil datanya, kita akan cek datanya, kita klik run. Ini adalah data kita, dalam hal ini 150 data gitu ya, 150 baris dengan 6 kolom ya, 150 kali 6 karena kolomnya 6. Kemudian kita ketik str di mana data kita adalah PCM, kita klik run. Ini adalah ya tampilan data kita bahwa item 1 sampai item 6 dengan baris 1 sampai 150, di mana pada baris pertama dengan responden pertama memberikan respons 565666. Responden kedua atau baris kedua datanya adalah 243211 dan seterusnya. Untuk masing-masing item 1, 2, 3, 4, 5, 6 datanya tidak ada yang double ya. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan LTM-nya. Dengan klik library. LTM-nya kita aktifkan, kita klik run, artinya LTM telah kita aktifkan. Kemudian kita ketik describe. Dengan data kita adalah data PCM. Kita klik run. Ini adalah statistik deskriptif ya untuk data yang telah kita masukkan, di mana sampelnya 6 item dari 150 sampel unit atau responden dan no missing values untuk data yang hilang ya. Ini adalah proporsi pada masing-masing level respon. Untuk item 1 yang menjawab kategori 1 ada sebesar 0,08.
Untuk item 2 yang memberikan respons 2 sebesar 0,0457 dan seterusnya. Kemudian untuk frekuensi dari total score, di mana 6 adalah total skor yang paling kecil. Ketika responden memberikan respon 1 pada 6 item, maka totalnya adalah 6. Di sini ada 0 responden. Kemudian ketika responden memberikan respons 7 gitu ya, dengan 6 item, maka total skor yang paling besar adalah 42. Di sini ada 8 responden dan seterusnya. Kemudian Chromebus alfanya untuk keseluruhan item sebesar 0,8427. Bagus ya, tergolong tinggi. Kemudian disajikan data ketika kita mengeluarkan item 1, maka Chromebus alfanya akan naik sedikit menjadi 0,8487. Kemudian untuk item 2, 3, 4, 5, 6 ini ketika mereka dikeluarkan, maka Chromebus alfanya akan turun ya. Sehingga untuk item 2, 3, 4, 5, 6 ini bagus gitu ya ketika kita bandingkan dengan item 1. Karena ketika mereka dikeluarkan, maka nilai Chromebus alfanya akan turun seperti yang tertera di tabel. Kemudian informasi selanjutnya adalah asosiasi pasangan dari item 1 dengan item 2 dan keseluruhan asosiasi pasangannya di bawah 0,01. Langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat outputnya ya. Output dari PCM. Kita ketikkan out1. Model kita adalah GPCM, Generalized Partial Credit Model, di mana datanya adalah PCM dengan mengendalikan atau constraint model Rush. Kita jalankan dulu, kemudian kita klik out1, kemudian kita klik run. Sebentar, ini ada yang error bahwa out1 GPCM PCM constraint tampilan model yang pertama adalah ketika kita mengendalikan rush-nya ya, artinya diskriminannya dikendalikan sehingga diskriminan untuk 6 item sebesar 1. Ini adalah koefisien pada masing-masing kategori pada 6 item ya. Kita lihat item pertama. Dia berasal dari 0,240, kemudian minusnya tambah ya, naik. Harusnya kan minusnya menurun gitu ya. Kemudian di sini minusnya bertambah lagi, kemudian kecil lagi minusnya dan semakin ke kanan plus. Item 1 ini kurang bagus ya. Harusnya secara ideal minus 1,2 ini minus yang paling besar, dia berada di yang paling kiri. Kemudian untuk item kedua, minus 1,837, minusnya menurun, kemudian ini minusnya naik lagi. Nah, ini juga ya untuk item 2 kurang bagus, sama halnya dengan item pertama, walaupun semakin ke kanan hasilnya plus. Untuk item ketiga dari minus 2, minusnya kemudian turun, minusnya turun, dan item 3 ini lebih bagus dibandingkan dengan item 1 dan item 2, karena semakin ke kanan hasilnya plus ya. Kemudian item keempat minus 2, nah di sini minusnya yang kategori 2 meningkat ya dibandingkan dengan kategori 1. Kemudian
semakin ke kanan positif. Item 5 ini minus 1,5, minusnya turun dan meningkat. Item 3, item 5 bagus ya. Item ke-6 minusnya 1,7, kemudian menurun. Di sini kategori 4 harusnya kan minusnya menurun ya dibandingkan dengan kategori sebelumnya. Nah, kemudian ini meningkat ya. Item yang bagus yaitu item 3 dan 5. Kemudian kita akan cek untuk model yang kedua adalah auto GPCM dengan ini kita ketikkan lagi aja di sini. Kita kopas dengan mengendalikan model 1PL. Kita klik run, kemudian kita lihat koefisien auto. Nah, ini adalah ketika mengendalikan constraint 1PL, maka diskriminannya menjadi 1,047 ya, parameter alfanya. Kategorinya ini terlihat pada masing-masing kategori pada 6 item. Kita lihat untuk item ke-1 minus 0,260, kemudian di sini minusnya meningkat ya. Item 1 tidak bagus. Untuk item 2 minus 1,790, kemudian dia minusnya turun. Nah, di sini minusnya meningkat lagi. Nah, ini item 2 juga tidak bagus ya. Sama seperti halnya pada model RAS tadi. Kemudian untuk item 3 minus 2, minusnya menurun. Semakin ke tengah minusnya menurun dan semakin ke kanan menjadi plus. Item 3 bagus ya. Sama dengan halnya item kelima, minus 1,496, minusnya turun, semakin ke kanan plus ya. Di sini plusnya meningkat. Nah, kemudian kita ingin melihat model yang ketiga, di mana model yang ketiga adalah model yang ketiga kita ketikkan di sini Generalized Partial Credit Model PCM dengan mengendalikan di sini kita ganti menjadi GPCM. Oke. Kita klik run, kemudian kita lihat tampilan Alt3. Nah, di sini karena kita mengendalikan GPCM, maka diskriminannya itu tidak sama pada masing-masing item. Interpretasinya hampir sama dengan sebelumnya ya, untuk kategori 1, 2, sampai 6. Nah, kita lihat nih, untuk item ke-1, ketika kita memakai model GPCM atau Generalized Partial Credit Model, untuk item ke-1 ini jelek ya, harusnya kan di paling kiri minus ya, tapi dia sudah plus dulu ya, semakin ke tengah minus. Kemudian item kedua ini dari minus 1,83, minusnya menurun. Nah, di sini minusnya meningkat lagi. Ya, item 2 juga kurang bagus. Item ketiga dari minus 2, minusnya turun, menurun, minusnya menurun dan meningkat plus 1,202. Item 3 bagus. Item keempat dari minus 2, minusnya meningkat ya. Item 4 ini minusnya meningkat sedikit, kemudian kategori 3, 4 ini turun, minusnya turun dan meningkat. Untuk item 5, minus 1,526, minusnya menurun, kemudian meningkat gitu ya, dari 0,067 semakin ke kanan meningkat. Nah, di sini diskriminannya yang bagus itu untuk item ke-6 ya, karena dia
hampir atau mendekati 1,5 untuk diskriminan yang aman dan cukup bagus itu adalah nilainya di atas 1,05. Namun kita ingin melihat model manakah yang fit atau cocok untuk model PCM dengan data PCM ini, kita akan melakukan uji ketepatan model. Dalam hal ini, kita menggunakan ANOVA. ANOVA kita bandingkan Alt1 dengan Alt2. Oke, di sini. Oke, sekalian ya. ANOVA. ANOVA Alt1 and Alt3, ANOVA Alt2 and Alt3. Oke, ini adalah model 1 bandingkan dengan model 3 dan model 2 dibandingkan dengan model 3. Mari kita lihat tampilannya. Untuk uji ketepatan model 1 dan model 2, p-value-nya di atas 0,05 atau dalam hal ini p-value-nya 0,6 ya, sehingga tidak signifikan. Untuk model ketepatan model 1 dan model 2 karena tidak signifikan maka tidak kita pilih ya. Selanjutnya adalah perbandingan antara model 1 dan model 3. P-value-nya kurang dari 0,001. Kemudian ketika kita pilih EIC-nya dan BIC-nya paling kecil ya. Karena indikator EIC dan BIC Bayesian Information Category ini termanifestasi dari nilainya yang paling kecil. Nah, dibandingkan untuk model 1 dan model 3, ini kita pilih model 3 ya, model 3. Kemudian kita bandingkan dulu nih untuk model 2 dan model 3. Dengan p-value kurang dari 0,001, maka model 3 ini perbandingan model 2 dan 3 kita pilih. Di antara model 2 dan 3, EIC dan BIC-nya adalah yang paling kecil model 3. Sehingga dalam hal ini kita memilih model 3, di mana model 3 adalah model dari GPCM, yaitu Generalized Partial Credit Model. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita ingin melihat fungsi kategorinya ya. Setelah kita menentukan model yang cocok adalah model 3, maka kita ingin melihat kategori curve-nya. Kita klikkan plot ya. Plot karena yang kita pilih adalah model 3 adalah Alt3. Kemudian type-nya adalah kita ingin melihat item characteristic curve atau ICC. Oke, ini plot. Ya, di sini kita klik run. Sebentar, Alt3 type ICC pada masing-masing item ya. Misalkan item 1. Kita klik run. Nah, ini adalah tampilan dari item 1. Kemudian kita klik ya. Nah, di sini ini adalah tampilan dari model 3 dengan item kategori karakteristik curve. Pada item 1, maka kan kita mudah gitu kita ketikkan masing-masing ya, teman-teman. Karena agar terlihat pada masing-masing item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ingin melihat kategori
pada masing-masing item 1. Di sini item 1. Nih, item 1 ini terlihat plotnya bahwa tidak bagus ya. Datanya ini kategori pada masing-masing kategori tidak bagus. Kategori 2, 3 di sini rendah, kemudian ke kanan ini terjal gitu ya. Di sininya terjal, di sininya landai. Nah, untuk item 1 tidak bagus. Bagaimana dengan item 2? Item 2 cukup bagus dibandingkan dengan item 1. Namun ada beberapa kategori yang informasinya kurang. Kemudian kita lihat item 3. Ini item 3 lebih bagus dibandingkan dengan item 2. Kemudian item 4 lebih bagus dibandingkan dari ketiga item sebelumnya. Ya, di sini terlihat item 1 dan kategori 1 dan kategori 7-nya di sini bentuknya terjal gitu ya. Dan masing-masing kategori 2, 3, 4, 5, 6 dia cukup informatif. Kemudian item kelima dia juga bagus ya, hampir sama dengan item keempat dan item keenam. Ya, item keenam juga bagus, sama dengan item kelima. Nah, ini adalah plotnya. Kalau misalkan teman-teman ingin ingin lebih melihat gitu ya ketebalannya, maka kita tinggal tambahkan line width di sini. Kita kasih line width-nya sama dengan 2 sehingga lebih tebal tampilan garisnya. Nah, jadi di sini kan terlihat ya ketika kita zoom. Di sini ini terlihat nih garis-garisnya tebal ya. Sehingga perbedaan pada masing-masing kategori dapat kita lihat. Oke. Setelah itu kita akan melihat fungsi operasinya, teman-teman. Operation. Kita ingin lihat plotnya. Nah, di sini mungkin langsung bisa kita ganti ya. Di sini plotnya untuk ICC kita ganti menjadi OCCU pada masing-masing item. Mungkin akan lebih terlihat gitu ya. Kita tambahkan line width-nya menjadi 2. Nah, di sini ya, tebal untuk item ke-1 ya. Namun dia namanya fungsi operasi, maka operation characteristic curve-nya itu adalah K-1, yaitu kategorinya adalah 7, kemudian kita kurangi 1, maka ada 6 baris di sini ya. Kita akan ketikkan pada masing-masing item agar memudahkan melihat trennya. Dua, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk item kedua. Nah, item 2 lebih bagus ya dibandingkan dengan item ke-1. Kemudian item ketiga ini lebih bagus dibandingkan item 1 dan 2 karena bentuknya hampir menyerupai normal aljibe. Di sini itu karena model PCM ini ya, model PCM terkait dengan jarak ini adalah parameter lokasi atau location parameter. Kemudian kita ingin melihat fungsi operasi item 4. Item 4 ini lebih bagus ya dibandingkan dengan item ketiga. Item kelima dia juga bagus. Item ke-6 juga bagus ya. Parameter lokasinya hampir setara. Nah, plot tadi untuk kita memastikan datanya bagaimana dengan fungsi informasinya atau information masing-masing item di masing-masing kategori, maka kita ketikkan information.
information of 3 dengan skala 100%, 10, kemudian untuk item 1. Oke, sekaligus kita ketikkan untuk masing-masing item ya. Kita ganti di sini. Nah, oke, tinggal kita klikkan lagi, tinggal kita run. 3, 4, 5, 6. Nah, di sini teman-teman ini adalah fungsi informasinya pada masing-masing item. Bisa kita lihat ya di sini untuk total information di item 1 2,85 dari skala 100%. Informasi yang diberikan oleh item 1 itu hanya 2,85. Dapat kita simpulkan informasi item 1 ini kecil ya dibandingkan dengan item kedua. Mari kita lihat item kedua. Item kedua lebih besar ya, 6,21. Item ketiga hampir sama, 6,03. Kemudian item keempat ya, item keempat tinggi ya, 10,74 dari skala 100%. Item kelima 6,466. Kemudian item keenam 9,7. Sehingga fungsi informasinya yang paling tinggi adalah item keempat. Total informationnya 10,74. Nah, ini kan terlihat nih di sini ya. Untuk item keempat ya, dia bentuknya nih paling bagus ya dibandingkan dengan 5 item yang lain ya. Di sini parameter lokasinya hampir setara. Kemudian untuk ICC-nya di sini di item keempat kita lihat lagi, kita cek lagi. Nah, dia ideal gitu ya, lebih ideal dibandingkan dengan item yang lain ya. Karena di sini item 1 kategori yang ke-1 dia berada di paling kiri, kategori yang sangat setuju dia berada di paling kanan. Dan ini adalah informasi pada masing-masing kategori. Kemudian kita bisa cek lagi teman-teman ya. Kita cek lagi untuk plotnya. Kita bisa ketikkan plot tadi yang sini bisa sih kita ganti di sini. Oke. Kita ganti. Nah, posisi U kita ganti menjadi IIC ya. Sebentar. Kita klik run. Nah, ini adalah item information curve ya. Di sini untuk item ke-1. Sekalian kita ingin melihat perbedaannya pada masing-masing item. Dua, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita lihat item skala 1 dia memberikan informasi yang bagus pada kemampuan -2 sampai 0, sekian itu tinggi gitu ya, informasinya bagus. Mari kita bandingkan dengan item kedua ya. Item kedua juga sama, informasi bagus untuk kemampuan low ability. Item ketiga juga sama ya, informasinya bagus atau tinggi untuk -2 sampai 0, sekian. Kita bandingkan dengan item keempat,
Nah, untuk item keempat ini dia lebih bagus ya, karena dia memberikan informasi yang cukup pada kemampuan low ability sampai plus ability. Artinya dari kemampuan minus 2 sekian sampai plus 2 dia memberikan informasi yang bagus ya. Artinya item ini bisa diberikan pada beberapa level kemampuan dibandingkan dengan ketiga item sebelumnya. Untuk item kelima ini juga bagus ya, tapi lebih bagus di item keempat tadi ya. Di item kelima ini kan memberikan informasi yang bagus pada level kemampuan minus 2 sampai plus 2. Kemudian di item keenam, nah di sini ya cukup bagus ya, sama seperti di item kelima. Namun di total information-nya kita bisa lihat untuk yang memberikan informasi yang paling tinggi adalah item keempat. Semakin tinggi total information, maka errornya akan semakin kecil. Teman-teman ingat bahwa standard error diperoleh dari pembagian dari 1 dibagi dengan akar IIF ya, atau item information. Nah, teman-teman, saya sekalian ingat nih bahwa untuk fungsi operation ya, fungsi operation di sini ketika kita ingin membandingkan gitu ya. Ketika kita ingin membandingkan plot item 1 dan item 2 misalkan nih. Kita bisa ketikkan plot all 3 laut itemnya, type-nya ICC, kategorinya di sini nih. Item kategori misalkan pada kategori 2, kemudian yang dibandingkan adalah itemnya 1 dan 2 dengan line width 2. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ya teman-teman, bahwa item 1 tuh yang berwarna hitam, item 2 yang berwarna merah. Pada kategori 2 dapat kita bandingkan plotnya ya. Sehingga ini kalau misalkan dalam fungsi atau respons dikotomis, teman-teman bisa membandingkan mana item yang lebih sulit, mana item yang lebih mudah. Seperti itu ya. Jadi kalau di PCM itu bisa kita bandingkan. Kemudian untuk di ini operation ada yang terlewat ya. Itu operation sudah, kemudian di information ketika ingin kita lihat gitu ya pada masing-masing total information pada keseluruhan item, bisa kita ketikkan. Di sini sebentar kita kopikan saja biar cepat. Sini ICC, kemudian legend, true, huruf besar ya. Fungsi CX-nya adalah sama dengan top like, agar kelihatan gitu ya. Kita tambahkan line width tuh, tutup kurung. Mari kita cek dulu all3 ICC legendnya 2, CX-nya top right, line width-nya tuh. Kita lihat, kita klik. Nah, ini teman-teman item information curve-nya untuk keseluruhan item terlihat ya. Item 1 ini yang berwarna hitam, item 2 berwarna merah, item 3 hijau di sini, item keempat adalah yang biru ya. Biru ini ya yang paling tinggi ya. Item 5 di sini dan item 6 yang berwarna magenta. Dapat terlihat bahwa memang di item keempat dan item 6
ini memberikan informasi yang bagus ya dibandingkan dengan keempat item lainnya. Karena apa? Karena mereka bisa melingkupin untuk beberapa level abilitas, dari level abilitas low ability dan di atas ability. Nah, teman-teman juga bisa mengetikkan kalau misalkan kita ingin melihat untuk item ke satu saja, tinggal kita kopas gitu ya. Itemnya di sini item 1 ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi dan seterusnya. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang partial credit model. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.